Hai para gulingers, seperti biasa kita ketemu lagi di channel Guling-Guling Movie. Kali ini GGM mau bawain alur cerita film seorang pria bernama Kolyong yang diperankan oleh Lewis Tan yang berprofesi sebagai petarung MMA untuk kelangsungan hidup tanpa dia tahu kalau dirinya itu keturunan dari satu sosok penting yang gege dah. Asli, ini film bagus bener. Mortal Kombat 2021. Sebelum dimulai, jangan lupa tolong disubrek ya. Intro. Hai Gulingers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. By the way, makasih lah ya Jeng yang udah support channel ini dengan cara subscribe. Dan buat kamu-kamu nih yang baru guling-guling di channel ini, jangan lupa lo ya Jeng dipijitin tombol subscribe sama loncengnya. Yaudah yuk kita guling-guling, berangkat. Awal film di Jepang tahun 1617, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Hanzo Hasashi bersama putra sulungnya lagi ambil air. Si istri pun bilang dia perlu lebih dari 2 ember. Karena anak kedua mereka menangis, si anak sulung pun masuk ke rumah coba menenangkan adiknya. Dan Hanzo pergi ambil air lagi sendiri. Si istri yang melanjutkan pekerjaannya mendengar tangisan anak keduanya yang tak kunjung henti. Terus masuk dah ke rumah. Di saat sedang menenangkan anaknya, tiba-tiba ada suara pedang yang menembus. Tahu keadaan berbahaya, si istri cepat-cepat menyembunyikan bayinya. Saat si istri dan anak sulungnya mau kabur keluar rumah, dihadang sama Sub-Hero yang diperankan oleh aktor Indonesia Joe Taslim. Aje gile, keren banget. Oke lanjut. Sub-Hero mempertanyakan keberadaan Hanzo. Karena si istri gak mau kasih tahu, kelar dah hidupnya. Hanzo yang dengar teriakan istrinya pun cepat-cepat kembali ke rumah, di mana dia melihat istri dan anaknya sudah mati membeku. Dia pun mendengarkan suara kaki yang ternyata semua penjahat itu tuh masih di situ dan pertarungan pun tidak dapat terhindari. Hanzo dapat memenangkan pertarungan dengan para cucunguk dengan mudahnya sampai ia bertemu Sub-Hero yang sedang menunggu untuk membinasakan semua keturunan Hanzo dan mulai lagi datu pertarungan. Kali ini one by one dan cukup sengit. Namun sayang, Hanzo pun kalah oleh Sub-Hero dan pergi meninggalkan Hanzo. Tapi si Hanzo tersadar kembali dan mendengar tangisan anaknya. Separuh perjalanan kembali ke rumah, dia pun tersungkur karena cedera parahnya. Yang tiba-tiba muncul api yang melahap habis seluruh tubuh Hanzo, di mana langit menangis. Dan datanglah Dewa Petir yang ngambil bayi Hanzo terus dibawa pergi. Film Mortal Kombat baru dimulai. Nampak seorang pria bernama Kolyong. Asli, banyak yang dipotong, maaf ya. Abisnya banyak adegan sadis dan darah berceceran di ini film. Oke lanjut, yang berprofesi sebagai petarung MMA. Di mana saat dia bertarung nampak seseorang terus memperhatikannya dan pertandingan pun dimenangkan lawan. Seusai pertandingan, orang yang memperhatikan dari tadi yang bernama Jack menghampiri dan bertanya dari mana mendapatkan tato naga itu, yang dijawab bawaan lahir. Pretty cool, show him. Nice chatting with you. Berpindah ke alam lain alias Outworld,
di mana Sub-Hero diperintahkan Zhang untuk menghabisi semua pembela bumi karena dia mendengar ramalan keturunan Hanzo akan menghancurkan rencana mereka. Pastinya Sub-Hero nggak percaya, kan Hanzo dan keturunannya udah dia habisin berabad-abad lalu. Tapi Zhang kekeh dengan perintahnya. Kembali ke Cole yang sedang makan malam bersama keluarganya, kebingungan karena turun salju padahal bukan musimnya. Yang ternyata itu semua akibat kedatangan Sub-Hero. Salju pun berubah jadi hujan es. Jack yang mengikuti Cole sedari tadi langsung suruh cepat-cepat masuk ke mobil dan pergi dari situ. Di dalam mobil, Cole mempertanyakan siapa yang mengejar mereka. Jack pun menjawab, dia pemburu orang-orang yang memiliki tanda tato naga seperti kita. Di tengah perbincangan, mobil pun dihadang sama Sub-Hero. Jack pun menyuruh Cole pergi membawa keluarganya dan mencari Sonya Blade. Terus si Jack mengejar Sub-Hero dan terjadilah perkelahian. Di mana Jack, seorang mantan pasukan khusus militer, kalah telak dengan kekuatan es yang dimiliki Sub-Hero. Tangan Jack pun dihancurkan dengan mudahnya. Lalu film berpindah ke alam lain di mana Milena melaporkan satu pejuang bumi telah berhasil dihabisin Sub-Hero, tapi satu lainnya kabur. Sang pun langsung mengutus reptil untuk mengejar yang kabur. Kembali ke Cole yang sudah mengantarkan keluarganya ke tempat aman, Cole pun pergi mencari Sonya Blade. Cole akhirnya bertemu Sonya Blade dan bilang dia ke situ disuruh sama Jack. Sonya yang tidak mudah percaya pun menyuruh si Cole menunjukkan tato naganya. Di dalam kediaman Sonya nampak foto-foto Sonya dan Jack yang mengenakan seragam militer. Sonya pun menjelaskan dia sudah lama meriset soal ini semua, di mana dia bilang kemungkinan akan selalu ada turnamen antar manusia dan makhluk lain bernama Mortal Kombat, di mana peserta-pesertanya itu hanya orang yang memiliki tato naga. Lalu dia pun menceritakan asal mula si Jack mendapatkan tato itu setelah dia membunuh penjahat yang bertato naga. Cole pun tidak percaya. Di tengah perbincangan terdengar suara dari kegelapan yang ternyata itu Keno, seorang tahanan. Keno pun memiliki tato dari membunuh orang yang bertato lainnya. Cole yang semakin bingung tatonya si Sonya, di mana ternyata Sonya itu kagak punya. Tiba-tiba datang sesosok makhluk kasat mata yang menyerang mereka semua. Kano yang masih dalam posisi terikat berusaha melepaskan diri. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan makhluk reptil utusan Zhang. Sonya yang melihat semua risetnya musnah dan serangan mengerikan kian terjadi, dia makin menginginkan pergi ke kuil. Dia makin menginginkan pergi ke kuil Raiden yang letaknya belum dia ketahui. Si Kano pun nyeletuk kalau dia tahu, tapi dia nggak akan kasih tahu. Sonya pun menawarkan duit, jasa booking si Keno, yang akhirnya Keno si pembunuh bayaran setuju. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat di mana sudah ada seseorang yang memang sedang menunggu mereka bernama Liu Kang. Karena si Keno banyak bacot, di Kamehameha datu sama si Liu Kang. Keno pun terkagum-kagum melihat kemampuan itu dan ngoceh terus sepanjang jalan menuju kuil. Minta diajarin jurus Kamehameha. Sesampainya di kuil, Liu menjelaskan semua sejarah Mortal Kombat dan disinilah mereka semua akan berlatih.
mengeluarkan kekuatan super yang disebut Arkana. Sonya pun pergi ke sebuah ruangan yang ternyata terdapat Jack yang terluka dan sedang diobati tabib biksu. Liu pun memanggil mereka semua dan memperkenalkan pada Raiden. Raiden pun berkata dia tidak puas dengan potensi para pejuang bumi kali ini yang terpilih. Tiba-tiba Sub-Hero datang dan perkelahian singkat antar Sub-Hero dan Liu pun terjadi. Di keadaan semakin terdesak, untungnya datang Kung Lao yang bantu Liu. Ternyata Sub-Hero nggak sendiri. Sang ada juga ke situ. Sang pun bilang akan ngabisin semua pejuang bumi dan menghancurkan tempat itu. Tapi semua itu tidak terjadi karena kehadiran Raiden yang menghalangi dan membuat perisai kayak barier petir di sekitar kuil. Akhirnya mereka pun mulai berlatih. Sonya yang tidak memiliki tato pun tidak dapat mengikuti latihan itu dan pergi melihat Jack, di mana Jack telah tersadar dengan tangan besinya yang lemah. Again. Come on, you got this. Kembali ke latihan, nampak Cole yang skillnya masih jauh. Apalagi si Keno, parah dia. Skill of bacot on bet. Mereka pun istirahat. Di saat makan, si Keno ngebacot terus dah. Dia yang ngebacot, dia juga yang kepancing emosinya. Yang tanpa sengaja mengeluarkan arkananya dan dia pun kesenangan. Cole pun kembali berlatih. Tapi nggak ada perubahan apa-apa yang terjadi. Cole pun mulai frustasi. Di tengah curcolnya sama Sonya, Raiden muncul dan bilang Cole telah gagal karena tidak dapat mengeluarkan arkananya. Cole pun bertanya balik, dari mana tato itu? Kenapa cuma dia sendiri yang punya dari lahir? Dijawabnya lah, itu dari garis keturunan salah satu ninja terbaik yang pernah ada di bumi, bernama Hanzo Hasashi. Keluarganya dan dia dibunuh Sub-Hero. Saat dia mati, dia turun ke neraka terdalam, mencari balas dendam tanpa henti. Tapi garis keturunannya sebenarnya masih ada. Raiden telah menyelamatkan satu-satunya anak Hanzo yang tersisa dan disembunyikan di suatu tempat selama berabad-abad. Dan sekarang, Cole garis keturunan itu. Raiden berharap garis keturunan masih kuat, tapi ternyata enggak. Dia pun marah dan kecewa, menyuruh Cole untuk pergi dari kuil. Cole pun pergi dan kembali ke keluarganya. Film pun berpindah ke alam lain, di mana mereka lagi berkumpul. Salah satu anak buah si Zhang bilang dia dapat menghasut Keno agar berpihak pada mereka dan membantu menghancurkan perisai petir. Kembali ke Cole yang sudah bersama keluarganya, didatengin utusan si Zhang. Cole pun jadi bulan-bulanan. Saat si Goro itu mulai menyerang keluarga si Cole, arkana si Cole pun mendadak keluar dan akhirnya dapat mengalahkan si Goro. Film pun kembali ke kuil, di mana Keno sudah terhasut. Setelah perisai itu hancur, nggak pakai lama, Sang and the Gang bermunculan. Jack pun melawan Rico dengan tangan buatannya yang lemah. Sonya versus Milena, Liu lawan Kabal, dan Kung Lao melawan Nitara. Di mana cuma si Kung Lao doang yang menang, semuanya kalah. Sonya dilepaskan Milena karena dia bukan pejuang bumi, nggak kepake. Keno yang nggak senang Sonya dilepaskan gitu aja, dilaser dah tuh patung yang gede di atasnya, yang ngebuat si Sonya terjebak.
Jack yang melihat itu semua mencoba menolong Sonya, tapi nggak bisa. Di tengah keputusasaannya, Arcana Jack pun keluar. Tangan buatan yang lemah jadi super kuat. Raiden pun datang, terus membuka portal di mana Cole keturunan Hanzo kembali dengan sudah dapat Arcana. Raiden pun membawa semua pejuang pergi, tapi Cole digagalin sama Sapphire. Kung Lao yang lihat langsung bantu, yang membuat Zhang murka. Dengan sekejap, Kung Lao pun mati. Liu ya jelas marah, tapi dibawa pergi paksa sama si Cole. Di Void, si Cole memiliki ide untuk melawan mereka itu 1 lawan 1 dan meminta Raiden memindahkan mereka dan lawan-lawannya mereka satu-satu ke tempat-tempat berbeda. Sebelum diteleportasikan, Raiden memberikan kunai Hanzo pada Cole untuk bertarung melawan Sub-Hero nanti. Akhirnya diteleportasiinlah mereka semua. Jack dengan mudah melawan Rico. Di waktu yang sama, dengan kecerdasan Sonya, Keno pun kalah dan tatonya berpindah ke Sonya. Di sisi lain, Liu yang imbang melawan Kabal akhirnya menang juga dengan naga apinya. Pindah ke Cole yang kesulitan melawan Milena, dibantu dengan kedatangan Sonya. Rencananya semula mereka tuh mau ngeroyok si Sapphire nanti di akhir, tapi gagal karena Cole terpancing Sapphire yang menyandra keluarganya, di mana nampak istri dan anaknya yang sudah terselimuti es. Cole pun marah dan melawan Sub-Hero, di mana Cole bukanlah lawannya. Akhirnya, Cole mencoba menggunakan kunai, di mana kunai itu tiba-tiba menyala, dan Hanzo pun muncul lagi. Terjadilah pertarungan sengit, di mana saat itu Hanzo terdesak karena setengah badannya udah jadi es. Cole pun langsung ikut bergabung dalam pertarungan itu. Lalu si Hanzo mengeluarkan jurus api neraka yang melelehkan semua es di situ. Keluarga Cole pun terselamatkan dan Sub-Hero berhasil mereka kalahkan. Cole pun berterima kasih pada Hanzo. Kemudian Raiden dan yang lainnya datang ke situ diikuti kedatangan Zhang. Yang ngomel-ngomel gak terima kekalahan. Kesel sama Zhang, dikirim dah tuh pergi sama si Raiden. Di akhir, Raiden bilang, itu belum berakhir. Sekarang tugas kalian kumpulkan pejuang-pejuang bumi lainnya. Cole pun berhenti dari kerjaan sebelumnya untuk bekerja mencari pejuang-pejuang bumi lainnya dan tamat. Thanks para Gulingers yang udah stay sampai akhir. See you next video. Bye.